Bapak Ibu pernah mendengar istilah journaling bagi dosen-dosen? Lalu, apa sebenarnya manfaat journaling terutama bagi kita sebagai seorang dosen? Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan yang lagi viral saat ini ya. Sebenarnya ini banyak sekali dilakukan oleh anak-anak muda, tetapi saat ini sudah banyak juga diterapkan oleh beberapa dosen dan mereka mendapatkan manfaat yang begitu besar terkait dengan journaling ya. Jadi kegiatan journaling itu umumnya itu dilakukan sebenarnya oleh kalangan remaja waktu itu. Jadi akan seiring dengan berjalannya waktu, aktivitas ini mulai dilakukan oleh semua kalangan. Jadi termasuk di dalam dosen-dosen, nah, termasuk orang dewasa yang didominasi oleh mahasiswa juga pegawai kantoran. Ya. Jadi hal yang bersumber dari remaja ini tadi, ya beberapa remaja yang melakukan journaling itu memberikan manfaat yang cukup luas ketika kita sudah menerapkan yang namanya journaling ya, khususnya bagi kesehatan mental dan memberikan dampak positif ya, terutama bagi dosen-dosen karena kita tahu bahwa kita itu kan tidak ada stopnya yang namanya bekerja gitu, pasti ada aja yang diminta gitu. Nah, bagi beberapa dosen aktivitas journaling ini memberikan manfaat yang juga sangat beragam ya. Apa sajakah sebenarnya manfaat itu? Jadi sebelum kita lanjut, saya ceritakan dulu bahwa journaling itu sebenarnya cara gampangnya untuk memahaminya adalah ketika kita memiliki sebuah ide, kita langsung menuangkan gagasan itu di dalam sebuah tulisan. Jadi kita punya buku tersendiri ya. Bedanya sama diary, mungkin kalau diary itu dia lebih kompleks gitu, lebih kompleks. Tetapi kalau yang journaling itu, kalau yang saya lakukan lebih kepada perencanaan. Jadi apa sih yang harus saya lakukan di tanggal sekian? Misalnya saya mau menulis nih, mau menulis paper gitu. Nah, misalnya review paper. Nah, saya nulis dulu itu outline-nya seperti apa. Itu saya sudah tulis dulu itu. Saya mau menulis buku ini, outline-nya seperti apa dulu. Nah, itu yang namanya journaling, semacam itu. Nah, saya kebetulan menulis journaling itu di sebuah note saya di laptop. Nah, itu jadi saya punya menu journaling. Oh, ini seperti apa, ini seperti ini. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, lalu bagaimana sebenarnya manfaat yang bisa kita dapatkan? Satu, itu bisa mempertajam pikiran. Jadi, journaling yang dilakukan oleh seorang dosen itu ternyata bisa membantu mempertajam pikirannya. Hal ini terjadi karena bisa mengasah kreativitas dan menulis apapun yang disukai dan dikuasai sehingga terasa lebih menyenangkan gitu. Termasuk saya kalau membuat konten YouTube itu ada journaling saya gitu. Jadi saya punya list, oh saya mau buat konten tentang ini, udah saya bikin skripnya dulu, nah baru saya bikin videonya semacam itu. Jadi kadang saya tidak bisa terlalu menghafalnya ya, karena antar ketika saya nulis dengan yang ketika saya berbicara itu ada sedikit perbedaan, kadang semacam itu ya. Jadi membantu kita untuk mempertajam pemikiran. Kemudian yang kedua itu lebih banyak kita menguasai kosakata. Kenapa demikian? Jadi karena ini merupakan aktivitas ya, menulis secara kreatif dan menulis dengan tema bebas, maka secara otomatis itu secara otodidak itu akan memperbanyak kosakata kita, meskipun jenis tulisannya itu sederhana dan akan membantu kita lebih banyak menguasai beberapa kosakata yang mungkin selama ini itu belum kita dapatkan gitu. Jadi bagi dosen memiliki penguasaan kosakata itu sangat penting ya, termasuk karena kita ya baik itu kita mengajar secara langsung ya, directly, maupun kita menulis gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah menurunkan stres dan depresi. Nah, kenapa demikian? Salah satunya karena begini ya, kayak kita sepertinya bekerja secara terarah gitu. Karena kita sudah punya asisten pribadi yang ada di note kita. Nah,
Bapak Ibu terserah mau melakukannya seperti apa, ya yang penting punya catatan journaling itu apa yang akan dilakukan, itu penting gitu. Kemudian yang keempat itu meningkatkan daya ingat. Nah ini tadi, kalau kita karena sudah menulis ya di dalam note kita itu, kalau Bapak Ibu mungkin bisa dilakukan di sebuah buku kecil, ya catatan khusus gitu, maka ketika kita buka itu, oh iya ya saya belum mengerjakan ini ya, itu akan membantu daya ingat kita, gitu, sehingga kita bisa langsung mengerjakannya. Kemudian yang kelima itu adalah menjaga fokus. Nah, journaling itu membantu melatih otak dan mendorong kinerja secara maksimal. Nah, selain menajamkan pikiran dan menguatkan daya ingat, juga aktivitas seperti ini juga membantu kita lebih fokus, ya, lebih fokus sehingga tidak mudah terdistraksi hal lain yang mengerjakan sesuatu. Kemudian yang keenam itu adalah memperkuat keterampilan menulis. Ya, kenapa demikian? Karena secara otodidak kita itu akan menulis gitu. Karena meskipun itu hanya mungkin dianggap sederhana ya, tapi lama kelamaan itu akan terasa banget gitu. Jadi saya setiap hari itu mesti yang saya buka note saya dulu. Apa ya yang saya tulis kemarin? Kira-kira ada nggak perkembangan? Itu yang saya lakukan. Jadi setiap hari saya buka laptop, note saya dulu yang saya cek. Kemudian yang ketujuh itu, ya ini mungkin ada sedikit kaitannya ya, yaitu meningkatkan kualitas tidur. Karena kita tidak stres tadi, ya semuanya kita sudah punya asisten pribadi yang gratis, tidak perlu dibayar, ya sehingga kita tidak perlu harus memikirkan bahwa apa sih yang harus saya lakukan besok, strateginya semacam apa, karena semuanya sudah tertulis di dalam note kita itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Bapak Ibu juga bisa melakukan yang namanya journaling ini, mencoba ya, dibiasakan, nanti semuanya akan segera terbiasa. Kalau ini benar-benar bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya, jangan juga untuk lupa subscribe, like, share, dan komen. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.